kita sisa Laskar Jepang! Jangan biarkan mereka menguasai tanah kita! Sultan Hadiwijaya tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. Serang! Mengapa iri, dendam dan dengki? Putuskan ikatan suci persaudaraan. Ketika darah saling membaur, saling menghancur. Kau ganti cinta, kau kobarkan api di bukit Menoreh. Api di bukit Menoreh. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar SH Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh A. Mustaq Jafar, teknik dan montase Tri Hastomo dan Ending Cikeas, pengarah suara Indra Mahendra, sutradara Bahar Mario. Pada seri yang ke-12 ini menampilkan Fitra sebagai Elang Mahandurja, Clara Stompul sebagai Galuh, Oscar sebagai Wiradimajan, Wulan Ansar sebagai Isela, Dewansyah sebagai Labora, Yudi sebagai Sidanti, Tuti Hartati sebagai Sekar Mirah, Aryo Sugiharto sebagai Agung Sedayu, dibantu oleh Redi dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Pada seri yang lalu dikisahkan, warga Sangkal Putung merayakan kemenangan melawan Laskar Jipang. Di setiap ada gerombolan orang, di situ mereka membicarakan tentang pertarungan itu. Sidanti dengan bangga dan sombongnya selalu menceritakan kepada mereka bahwa dialah yang paling berjasa dalam pertempuran itu. Sehingga Suandaru yang mendengar bualan Sidanti menjadi muak. Apalagi dia menjelek-jelekan nama Agung Sedayu. Ia tak ingin melihat Agung Sedayu menjadi korban seperti dirinya. Suandaru sebenarnya ingin menghajar Sidanti, tapi dia tidak punya keberanian karena ilmu yang dimiliki Sidanti jauh lebih tinggi. Sementara di Banjar Desa, Ki Bidura dan Ki Demang Sangkal Putung tengah menjenguk prajurit yang terluka. Di tempat itulah mereka mendapat kabar bahwa Laskar Jipang membuat kerusuhan di desa kecil sekembalinya dari berperang. Ki Demang mengusulkan kepada Widura untuk mengirimkan bantuan ke sana, tapi Widura mencegahnya. Ia takut itu hanya siasat Jipang saja. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikuti pada seri yang ke-12 ini.
Sungguh luas tanah Jawa ini. Sudah berapa pun lama kita mengembara, meninggalkan tanah Pasundan. Kakak Elang, aku sudah lelah. Bagaimana kalau kita mencari tempat peristirahatan? Sepertinya kita tidak jauh dari desa. Iya, aku juga sudah lapar, Kakang. Kapan aku mendengar Kakang Wira tidak lapar? Baru makan saja sudah bisa teriak lapar lagi. Kamu ini sirik saja. Memangnya kamu tidak lapar? Iya lapar, tapi kan tidak harus teriak-teriak. Kakang Wira, sebaiknya kau kurangi makan supaya tubuhmu tidak semakin tambun. Dengar ya, aku kalau kurus tidak bagus. Tapi kalau kegemukan juga tidak bagus, Kang. Nanti kalau bertempur, Kakang tidak bisa melompat. Enak saja. Biar gendut-gendut begini, aku bisa melompat. Siapa bilang aku tidak bisa melompat? Nih, coba lihat. Iya, iya. Masa gerakannya seperti kodok melompat? Kamu ini menghina aku saja. Ih, siapa yang menghina? Itu kan kenyataan, Kang. Kalau tidak percaya, tanya saja pada Kakang Elang. Sudahlah, sejak kita pergi bersama, kalian selalu saja bercanda terus. Apa kalian tidak bisa sedikit serius? Coba, bagaimana kalau dalam situasi ini kita bertemu dengan musuh? Iya, kalau ketemu musuh, kita lawan saja, Kakang. Kau pikir musuh itu tolol apa? Kalau kalian bercanda terus, kita jadi lengah. Maafkan aku, Kakang. Habisnya adik Galuh mengajak bercanda terus. Sudahlah, nanti di depan sana kalau ada desa, kita istirahat di sana. Sepertinya ada kebakaran. Jangan-jangan itu asap kepulan dari Gunung Merapi. Kalau asap kepulan dari Gunung Merapi, warnanya tidak hitam, tapi putih. Atau itu tempat orang membakar gerabah? Tapi mana mungkin sebesar itu? Asapnya juga tidak hanya satu tempat. Itu cuma asap biasa. Pasti ada orang yang sedang membakar sesuatu. Mungkin juga ya. Tapi yang dibakarnya itu pasti rumah. Galuh, dugaanmu itu terlalu berlebihan. Kakang, dengar tidak? Orang-orang minta tolong. Iya, aku mendengarnya. Pasti ada bahaya. Ayo.
Gempur mereka! Para prajurit Jepang kembali merangsak mereka berlima. Namun dengan bertambahnya dua kekuatan baru, Elang, Wira, dan Galuh jadi bersemangat dan mereka mampu mengimbangi prajurit Jepang. Kita tinggalkan dulu mereka yang bertempur. Kita kembali ke Sangkal Putung. Di sebuah taman, Sekar Mirah tampak sedang mengganti pembalut yang menutup luka Sidanti di dada. Kesempatan itu digunakan Sidanti untuk menyombongkan diri agar Sekar Mirah kagum padanya. Kau lihat luka di dadaku, Mira. Selamanya akan tertoreh di sini. Itu sebagai bukti keberanianku mempertahankan Sangkal Putung dari Jepang. Sudahlah, kau jangan banyak bicara dulu. Kalau kau banyak bergerak, aku sulit untuk mengobatimu. Oh, Sekar Mira memang cantik. Pipinya halus, rambutnya hitam legam. Ingin rasanya aku membelai rambutnya itu. Aku tahu, Kakang Sidanti sedang memperhatikan aku. Aku jadi risih. Aku harus cepat-cepat mengobatinya. Sudah selesai aku obati, Kakang. Terima kasih, Mira. Oh ya, tadinya aku akan membawa kepala macan kepatihan itu ke hadapanmu. Tapi belum berhasil. Aku berjanji, lain kali akan kubawakan untukmu. Aku mau mandi. Tapi di mana tempat mandinya ya? Sebaiknya aku cari Sekar Mirah. Aku akan tanyakan padanya. Siapa yang duduk di taman sana? Sepertinya itu Sekar Mirah dan Sidanti. Apa yang sedang mereka lakukan di sana? Oh, tangan Sidanti menggenggam tangan Mirah. Mereka... Kakang Sedayu melihat ke sini. Aku harus cepat-cepat melepaskan genggaman tangan Sidanti. Jangan bicarakan soal pertempuran itu dulu, Kang. Yang penting lukamu sembuh dulu. Aku jadi tidak enak melihatnya. Lebih baik aku menyingkir dari sini. Pasti Kakang Sedayu melihat Sidanti menggenggam tanganku. Dia pasti... Ada apa, Mira? Kenapa kau tiba-tiba jadi gelisah? Tidak apa-apa. Aku sudah selesai mengobatimu. Aku permisi. Tunggu, Mira. Sial. Padahal aku ingin berlama-lama dengan dia di sini. Sekar Mirah langsung pergi ke dalam rumahnya, meninggalkan Sidanti yang tampak kecewa. Sementara itu di desa kecil, Elang, Wira, dan Galuh yang mendapat bantuan dari dua orang yang tidak mereka kenal. Pertempuran pun menjadi seimbang. Tapi tidak berapa lama kemudian, datang kembali bantuan Laskar Jepang, dan mereka pun mulai gentar. Bantuan mereka datang lagi. Jumlah mereka semakin bertambah. Iya, rasanya kekuatan kita tidak seimbang. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kang? Daeng, tidakkah lebih baik kita menghindar? Lawan kita terlalu banyak. Iya, kita tidak mungkin bisa membendung mereka. Kekuatan mereka bertambah. Ayolah, kita pergi saja dari sini. Daripada di sini kita akan mati sia-sia.
Dalam hitungan ketiga, kita lari. 1, 2, 3. Hei, mereka kabur! Salah seorang prajurit Jipang berteriak ketika melihat Elang, Wira, Galuh dan 2 orang yang membantunya kabur. Mereka lari ke tengah hutan dengan kekuatan tenaga yang cukup tinggi sehingga tubuh mereka hanya terlihat berkelebat. Sesekali pandangan mereka menoleh ke belakang untuk mengetahui apakah prajurit Jipang mengejar mereka. Nah, siapakah orang yang telah membantu Elang, Wira, dan Galuh? Dan bagaimanakah perasaan Agung Sedayu ketika melihat si Danti menggenggam tangan Sekar Mira? Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Api di Bukit Menoreh esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa.